Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Haji Harir AM selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa walaupun secara virtual dalam menunaikan kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat yang akan diberikan syafaat oleh beliau besok di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada kesempatan siang hari ini saya akan membawakan presentasi pada mata kuliah kewirausahaan dengan tema profil pengusaha muda yang sukses. Kenapa? Karena kan pada zaman sekarang kita bisa melihat banyak pemuda itu yang kerjaannya cuma game, cuma hunting, cuma jalan-jalan, cuma bermain dan lain sebagainya. Tidak ada yang begitu memunculkan sebuah inovasi bagi kita semua. Nah, maka dari itu, harapannya setelah kita bisa mencari profil pengusaha, maka nanti kita akan bisa mendapatkan hikmah, mendapatkan inspirasi, mendapatkan semangat untuk meniru kesuksesannya. Adapun untuk kali ini yang saya ambil sebagai contoh adalah Kaisang Pangarep. Dimana kita ketahui Kaisang Pangarep ini merupakan seorang putra bangsawan. Kenapa putra bangsawan? Karena kalau kita melihat di daerah luar negeri itu kalau anak seorang presiden, anak seorang pangeran, maka akan dinamakan dengan putra bangsawan. Makanya saya namakan si Kaisang ini merupakan seorang putra bangsawan. Nah, Kaisang ini merupakan putra terakhir atau putra bungsu dari presiden kita semua, yaitu Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Dimana Kaisang ini itu merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara. Dimana yang pertama itu adalah Gibran Rakabuming yang kita kenal dengan wali kota Solo, Kemudian yang kedua itu ada Kahiyang Ayu, ini belum begitu nampak perannya. Dan yang ketiga adalah Kaisang Pangarep. Ini merupakan sosok muda yang sangat fenomenal, yang sangat memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, maka dari itu nanti saya akan memaparkan beberapa biografinya, kemudian macam-macam usahanya, kemudian hikmah yang bisa kita ambil dari seorang Kaisang Pangarep ini. Yang pertama, untuk informasi awal itu akan saya sampaikan biografi terkait dengan Kaisang Pangarep. Nah, Kaisang Pangarep itu merupakan putra bungsu ketiga, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, bahwa dia merupakan putra bungsu dari presiden kita yaitu Bapak Haji Joko Widodo. Dia lahir pada tanggal 25 Desember 1994 atau kalau kita hitung maka usianya sekarang baru menginjak sekitar 27 tahun. Itu merupakan sosok atau biografi pengusaha dari Mas Kaisang Pangarep ini. Selanjutnya untuk biografi pendidikan, dia SD SMP itu di Solo, kemudian untuk SMA kemudian kuliah dia lanjut di Singapura. Kenapa di Singapura? Karena banyak peneliti yang menyampaikan bahwa di Singapura ini merupakan negara yang tingkat IQ-nya itu sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Jadi dia studi ke sana untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, yang lebih tinggi daripada di dalam negeri, seperti itu. Itu merupakan biografi dan juga riwayat pendidikan oleh Mas Kaisang Pangarep ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan riwayat bisnis, atau berbagai macam usaha yang beliau kerjakan. Jadi sebenarnya kalau kok kita mencari secara ada banyak sekali.
Namun pada kali ini yang akan saya sampaikan itu cuma ada 8 saja ya, nggak usah banyak-banyak. Ada 8 aspek usaha yang beliau dirikan selama kurang lebih dalam waktu 5 tahun ini. Ya, jadi yang pertama ya itu ada Home Pimpa Games. Nah, Home Pimpa Games ya mungkin kita kan seringkali dulu melihat ya Home Pimpa Layum Gambrena, ini bukan ya. Home Pimpa Games ini merupakan bisnis yang memiliki pesan toleransi dengan pendekatan nilai kebudayaan Indonesia serta aneka jenis permainan tradisional Indonesia. Jadi dia itu menciptakan aplikasi yang di dalamnya memuat berbagai macam permainan tradisional. Jadi dia tetap menjunjung tinggi nilai budaya dengan memasukkan permainan tradisional ke dalam aplikasi yang dia buat dengan nama Home Pimpa Games. Itu merupakan aspek pertama dalam bidang aplikasi. Kemudian yang kedua adalah Sang Java. Bisnis ini berorientasi pada merek pakaian dengan menampilkan gambar kecebong, ya dimana kita hanya bisa menangkap kecebong itu kan cuma di Jawa, cuma di Indonesia. Jadi nggak bisa kita nangkap cebong di Amerika, wah angel, sulit sekali. Makanya ini jelas menjunjung tinggi nilai Indonesia. Jadi Sang Java ini merupakan bisnis yang beliau dirikan dalam bidang pakaian, di mana dia menggunakan brand berupa kecebong. Nah, itu bisnis kedua dari kan Sang Pengaruh. Yang ketiga itu ada Sang Pisang. Nah, Sang Pisang ini merupakan bisnis dalam bidang makanan, di mana beliau itu menggunakan pisang sebagai bahan dasarnya. Yang keempat itu Ternak Kopi. Nah, Ternak Kopi ini merupakan bisnis beliau dalam bidang minuman. Kalau tadi kan ada aplikasi, ada pakaian, ada makanan, sekarang beralih kepada minuman. Nah, minuman ya itu yang paling kental dibagi orang Jawa itu kan kopi, ya toh. Orang ngopi ya orang urip, kan seperti itu. Kopi, filosofi kopi, tambah selalu pahit. Jadi itu merupakan berbagai makna dari kopi. Nah, Kaisang itu juga memiliki bisnis yang mencakup ke dalam minuman kopi, ya. Jadi dia menamakannya dengan Ternak Kopi. Selanjutnya ada Madang. Nah, Madang ini merupakan bisnis yang bergerak di bidang makanan. Ya, kalau tadi Sang Pisang itu kan makanan cemilan, maka yang Madang ini merupakan bisnis yang bergerak di makanan yang berat-berat. Kalau kita mengaca ke Padang itu kan ada rumah makan Padang lah, ini hampir sama dengan yang seperti itu. Kemudian ada Siap Mas. Nah, brand Siap Mas ini sebenarnya brand yang bergerak di bidang makanan. Jadi ini menaungi tadi ada yang bidang pisang, ada yang madiang, ada yang keripik, itu semua jenis makanan itu diapit dalam satu brand yang dinamakan dengan Siap Mas. Jadi ini merupakan perputaran dari tadi makanan-makanan yang ada pada poin sebelumnya. Seperti itu. Kemudian itu ada Mangkokku. Nah, Mangkokku ini juga sama dengan Madang tadi. Cuma kalau yang Mangkokku ini dia mendirikannya di luar daerah. Dia kan di Solo tinggalnya. Nah, sedangkan Mangkokku ini berlokasi di Jalan Tanjung Raya, Jakarta Barat. Ini merupakan restoran yang dibuat oleh Kaisang Pangarep bersama kakaknya yaitu Gibran Rakabumi. Seperti itu. Yang terakhir yaitu ada Persis Wall. Nah, ini yang lagi tenar sekali ya, yang lagi tenar ya. Jadi bisnis itu tidak melulu harus di bidang makanan, akan tetapi bisa juga beralih ke bidang sepak bola sembari kita menolong perekonomian pemain sepak bola, sembari kita menolong kualitas sepak bola Indonesia. Nah, itu Kaisang Pangarep sekarang sudah mulai terjun ke dunia olahraga dan juga diikuti dengan beberapa artis yang lain. Sebutlah saja Atta Halilintar, ada Rizky Biliar, kemudian ada Raffi Ahmad, ada Gading Martin. Itu kan merupakan berbagai atau pengusaha-pengusaha dan juga artis yang kini mulai
masuk ke dunia sepak bola dengan tujuan untuk mengembangkan kualitas sepak bola Indonesia seperti itu. Nah, Kaisang Pangarep ini juga telah terjun ke sepak bola, tepatnya dia mengakuisisi tim yang berada di ibu kota yang berada di tanah kelahirannya, yaitu Persis Solo. Nah, di Persis Solo dia menjabat sebagai CEO um, atau bos dalam suatu klub. Nah, itu merupakan bisnis yang kini dijalankan oleh Kaisang Pangarep yang telah saya sebutkan sebelumnya. Ya, adapun hikmah yang dapat kita ambil dari Mas Kaisang itu yang pertama adalah jangan pernah mengandalkan profesi orang tua, karena tidak selamanya kita akan tetap hidup bersama orang tua. Jadi siapapun orang tuamu, orang tuamu itu gubernur atau bupati, bahkan presiden sekalipun, ya jangan sampai kita terlalu mengandalkan mereka saja. Karena apa? Karena kita harus bisa hidup mandiri, tidak akan selamanya kita hidup bersama orang tua. Makanya kita harus berlatih mulai sekarang untuk berjiwa wirausaha agar bisa hidup secara mandiri dan juga lebih kompleks dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, buanglah rasa gengsi, ya. Jadi kan kita dalam hidup sehari-hari itu yang paling berat adalah rasa gengsi, ya. Kita melihat pekerjaan yang sedikit ini isi males, itu kan merupakan rasa gengsi. Makanya kita harus membuang itu supaya kita bisa all out dalam berwirausaha, karena semua aspek itu selalu didasari dengan hal yang kecil-kecil dulu. Nanti baru beranjak ke menjadi yang lebih besar lagi, seperti itu. Yang ketiga, hobi adalah jalan utama dalam menentukan bidang usaha. Nah, kalau kita itu mau membuat usaha, maka utamakanlah yang sesuai dengan hobi kita. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan bagi yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, maka saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inaliko, ma'asalama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.